Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya baik dan sehat ya, amin. Meskipun pandemi COVID-19 perlahan menurun, bukan berarti kita telah bebas seluruhnya dari pandemi. Tetap jaga kesehatan dengan memakai masker dan biasakan hidup bersih. Nah, di podcast kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan yang ingin saya bahas lebih dalam, yaitu terkait makna dan batas-batas pendidikan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, saya Winda Yunisanti, mahasiswi dengan NIM 2110224142 kelas B angkatan 2021 dari program studi pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Video podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 1 pada mata kuliah Ilmu Pendidikan. Langsung aja yuk kita bahas. Sebelumnya, apakah teman-teman semua tahu makna dari pendidikan itu apa? Apa ya? Nah, jika belum, yuk sini merapat kita bahas bareng-bareng. Menurut saya, pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditransformasikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Proses tersebut nantinya akan membuat manusia sebagai peserta didik yang mengerti, paham, dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi suatu masalah. Suatu pendidikan diperoleh dengan cara sadar dan terstruktur. Pendidikan terjadi di bawah arahan dan bimbingan orang lain, tetapi juga ada yang secara otodidak atau mandiri loh. Pendidikan dilakukan secara sadar. Jadi, buat teman-teman yang ingin mendapatkan pendidikan, harus juga dilakukan secara sadar. Jangan karena terpaksa loh guys. Nah, itu tadi kan baru kesimpulan pendek dari sepengetahuanku. Maaf ya guys kalau kurang. Dan pasti teman-teman gak hanya mau dari akunya aja kan. Jangan percaya begitu aja ya guys. Ika. Mari kita buktikan apakah nyambung jika dilihat dari pengertian para ahli yang hebat-hebat berikut ini. Nah, sekarang kita dengerin yuk arti pendidikan menurut beberapa para ahli ini. Yang pertama yaitu Philip H. Combs. Pendidikan dalam arti luas disamakan dengan belajar tanpa memperhatikan di mana atau pada usia berapa mereka belajar. Pendidikan sebagai proses sepanjang hayat dari seseorang dilahirkan hingga akhir hidupnya. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 1977, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatkah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, menurut Driyarkara tahun 1980, intisari atau eidos dari pendidikan ialah pemanusiaan manusia muda. Pengangkatan manusia muda ke taraf insani itulah yang menjelma dalam sebuah perbuatan mendidik yang jumlah dan macamnya tak terhitung. Dan yang terakhir yang bisa kita jelaskan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Teman-teman, itu tadi arti pendidikan menurut beberapa para ahli. Nah, sekarang dapat kita sadari, semakin berkembang peradaban manusia, semakin berkembang pula permasalahan yang akan dihadapinya, bukan? Sehingga semakin menuntut kita sebagai manusia melakukan kemajuan diskursus manusia dalam pemikiran-pemikiran yang sistematik tentang pendidikan. Peranan pendidikan di kehidupan dan kemajuan umat manusia ini sangat penting loh teman-teman. Ini berkaitan dengan semakin perlunya bagi manusia umumnya dan para pendidik pada khususnya untuk senantiasa selalu mengembangkan dan meningkatkan pemahaman yang tiada henti mengenai berbagai persoalan pendidikan. Nah, pendidikan sebagai gejala manusiawi dan sekaligus sebagai upaya sadar untuk membantu seseorang dalam mengaktualisasikan dirinya, tentu tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang ada. Keterbatasan-keterbatasan itu terdapat pada peserta didik, pendidik, serta lingkungan dan sarana pendidikan. Di sini saya mencoba menjelaskan apa saja nih batasan-batasan pendidikan dan bagaimana contohnya. Yang pertama, batas-batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik sebagai manusia dapat memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, dan motivasi, watak, ketahanan, semangat, dan lain sebagainya. Dalam berbagai ciri itu ada peserta didik yang lebih unggul dari peserta didik yang lain. Keadaan tersebut tentu dapat membatasi kelangsungan dan hasil pendidikan. Contoh yang bisa saya berikan di sini terjadi pada kedua sepupu saya loh. Jadi gini, sepupu saya yang bernama Tama pintar dalam akademik seperti menghitung dan juga memahami bacaan. Dia anak yang pendiam dan susah bergaul dengan teman-temannya. Sedangkan Nabila kurang pintar dalam akademik, namun mempunyai bakat seni seperti menggambar dan juga menari. Dia anak yang aktif, suka berbicara dan bercerita kepada teman-temannya maupun orang yang baru ia kenal. Saat kelas 6, kelas mereka dibedakan oleh guru SD-nya. Tama berlatih soal UN, les tambahan malam hari dikelompokkan dengan teman sekelasnya yang memiliki kriteria yang sama dengannya. Begitu juga dengan Nabila. Jadi, metode belajar yang diberikan gurunya kepada Tama dan Nabila juga berbeda. Namun, waktu sekolah pagi, mereka tetap belajar di dalam satu kelas yang sama untuk mengukur kemampuan satu sama lain sesuai pemahaman yang sudah diberikan pada saat les tambahan. Dan alhasil, alhamdulillah sekarang mereka masih satu sekolah dan diterima di salah satu sekolah favorit di sini. Nah, bisa kita simpulkan dengan peserta didik yang berbeda kemampuan seperti Tama dan Nabila, pendidik di guru SD mereka mampu mendorong mereka untuk menyamakan pemahaman sesuai metode belajarnya masing-masing. Berarti di sini pendidik mampu mengatasi batas pendidikan pada peserta didiknya. Yang kedua, batas-batas pendidikan pada pendidik. Sebagai manusia biasa, pendidik memiliki keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan yang sifatnya relatif pada umumnya masih dapat ditolerir, dengan catatan bahwa si pendidik yang bersangkutan senantiasa berupaya mengurangi atau menanggulangi keterbatasannya. Keterbatasan dalam interaksi pendidik dapat terjadi karena bahasa yang dipakai oleh pendidik sebagai alat komunikasi yang berisi simbol-simbol abstrak kadang-kadang tidak dapat dimengerti oleh peserta didik, sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Tugas pendidik dalam hal ini adalah berusaha mengurangi pembatas komunikasi itu dengan menggunakan kata-kata yang benar sesuai dengan tingkat perbendaharaan bahasa peserta didik.
Di samping faktor bahasa yang dipakai, ada juga faktor lain yang menimbulkan jarak antara pendidik dengan peserta didik, yaitu hal-hal yang bersifat psikologis. Contoh konkretnya di sini terjadi saat saya berada di bangku SMP. Seperti ini guys. Pak Edi dan Bu Dwi itu sama-sama mengajar mata pelajaran IPS. Pak Edi yang sebagai seorang kepala sekolah dan Bu Dwi yang sebagai guru termuda di sekolah tentu berbeda dalam mengajar siswanya. Salah satunya bisa dilihat dari cara beliau menyampaikan materi ke siswa. Pak Edi yang tegas dan bijaksana pasti akan membuat suasana kelas menjadi tegang saat melakukan pembelajaran. Dan kadang-kadang kalimat yang disampaikan juga sulit dipahami karena bahasa yang digunakan terlalu tinggi. Berbanding terbalik dengan Bu Dwi yang ramah dan masih bisa menyesuaikan selera belajar siswanya, membuat situasi kelas itu menjadi menyenangkan. Bahasa yang disampaikan pun masih bisa untuk dipahami. Dengan begitu, peserta didik harus bisa menyesuaikan dan memahami karakter dari pendidik. Jika memang hal tersebut tidak bisa atau sulit untuk diubah, namun jika masih bisa diubah tergantung pendidik mau untuk merubah atau tidaknya, seperti itu. Yang ketiga, yaitu batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya usaha pendidikan. Dapat dilihat adanya lingkungan yang bersifat fisik, sosial, dan budaya yang semuanya berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan. Contoh yang saya berikan di sini juga termasuk pengalaman pribadi waktu di SMA. Jadi gini loh guys, di SMA kan semua ruang kelas sudah diberi fasilitas AC dan juga WiFi oleh sekolahan. Hal tersebut kan digunakan tujuannya untuk mendukung sistem pembelajaran saat di dalam kelas. Sayangnya waktu saya duduk di kelas 10, kelas yang saya tempati itu jauh dari pintu gerbang dan gedung aula, tepatnya paling pojok selatan. Hal tersebut membuat jangkauan kabel listrik WiFi dan AC itu sulit terjangkau, dan dampaknya AC sering sekali mati. Pembelajaran di dalam kelas pun saat siang hari menjadi terasa panas dan menjadi tidak nyaman untuk ditempati. Akibatnya, situasi kelas menjadi tidak nyaman untuk melakukan pembelajaran. Nah, solusi yang diberikan pendidik ke peserta didiknya yaitu dengan mengajak keluar mencari kelas atau tempat lain untuk membangun kembali situasi belajar yang nyaman, seperti ruang laboratorium MIPA, aula, duduk di bawah pohon pinggir lapangan, dan bisa juga memanfaatkan ruang kelas yang tidak terpakai. Seperti itu. Demikian penjelasan dari batas-batas pendidikan dan disertai contoh konkret yang pernah saya alami. Oleh karena itu, pada hakikatnya berbagai keterbatasan yang dikemukakan akan berkurang pengaruhnya apabila pendidik itu mampu berbuat sesuatu yang dengan sengaja memperkecil pengaruh yang tadi dimaksud. Untuk itu, semua tentu memerlukan keuletan dan ketangguhan serta pengabdian yang tinggi dari para pendidik, peserta didik, dan faktor luar lainnya. Sekian bahasan podcast pada kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat belajar dan jangan lupa ya, istirahat juga. Terakhir, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.